Iya, pemirsa, bukan hal yang mudah memang untuk mengubah kondisi desa Sekapuk bisa bangkit dan kemudian memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Ya, menurut Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim, pandemi COVID-19 yang melanda selama hampir 2 tahun ini memukul sektor wisata. Namun, berkat manajemen yang baik, pemerintah desa masih bisa tetap bertahan dan bahkan bisa membangun wisata baru. Kita akan tanya lebih jauh dengan Kepala Desa Sekapuk melalui sambungan virtual saat ini yang tergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Abdul Halim. Ya, selamat pagi Mbak Naila sama Mas Johnson. Iya, senang sekali juga, ya kita mendapatkan kabar. Sehat selalu tentunya Pak Abdul Halim. Masih ingatkah beberapa waktu yang lalu ketika Gubernur Jawa Timur berkunjung ke desa yang Anda kelola saat ini, kemudian mengatakan atau menilai bahwa desa wisata di sana adalah out of the box begitu ya. Nah, bagaimana kemudian Anda memiliki ide mengubah desa yang awalnya ini kumuh, banyak sampah, sekarang bahkan bisa menjadi desa wisata? Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan, tentu untuk merubah ini kita butuh proses dan juga keseriusan dan kesabaran untuk merubah mindset masyarakat. Jadi pembangunan itu tidak akan bisa wujud kalau memang kita tidak ada komitmen untuk mengawal sebuah program perubahan. Dan salah satunya objek yang kita pilih menjadi sebuah peradaban baru atau dengan pola pikir baru, kebudayaan baru oleh masyarakat, yaitu wisata. Saat itu memang hampir tidak ada yang yakin dan tidak percaya, mengingat Sekapuk yang letaknya ikut Kabupaten Gresik yang populer dengan kota industri dan panas serta tandus, kemudian kita punya gagasan untuk membuat sebuah wisata. Kemudian kita juga pilihannya juga dianggap kurang tepat, bukan hanya dari sisi kotanya saja, melainkan apa yang kita bangun di area tersebut adalah yang disebutkan sama Mas Johnson tadi, pasca tambang itu persoalan dunia dan juga tempat pembuangan sampah juga masalah, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, ini tantangan yang memang sungguh sangat wajar jika masyarakat saat itu tidak percaya, tapi kita tanamkan kepada masyarakat, perubahan itu pasti bisa. Dan yang bisa merubah itu adalah kita yang hidup di sini, di daerah sini. Kita yang menghirup oksigen di sini, kita yang tertidur di desa ini, maka sepatutnya kitalah yang berani dan mau bangkit untuk merubah kebiasaan ini. Semisal sampah tidak boleh. Respon dari warga saat itu ketika desanya diubah menjadi desa wisata, dan wisata apa saja sih sebenarnya yang ditawarkan kepada para wisatawan ketika berkunjung ke sana? Ya. Jadi saat itu masyarakat ya memang sempat gejolak, Mas Johnson. Jadi ada penolakan, ada juga demo, takut peradabannya berubah menjadi yang kurang positif. Jadi saya sampaikan tuduhan kalau wisata tempat zina itu kita sampaikan, ini justru kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita memberikan edukasi sampai-sampai tempat wisata juga kita sediakan tempat peribadatan sampai 5 titik surau atau musola. Kemudian yang kita sodorkan di sana sesuai dengan namanya Selo Tirtogiri, yang mana dulu itu adalah bukit, ada unsur batu, air, dan juga posisi gunung yang bagus, tapi saat ini adalah sesuatu yang rusak, alam yang sudah kocar-kacir karena memang sudah ditambang puluhan tahun, sehingga kita tanamkan keyakinan perubahan itu bisa. Pertama, mindsetnya buang sampah tidak boleh sembarangan. Jadi tempat itu tidak boleh dibuangi sampah. Akhirnya masyarakat juga keberatan. Awalnya dimanja, boleh buang sampah di situ. Kemudian sekarang kok ada kebijakan tidak boleh. Akhirnya ada perlawanan. Terus kemudian kita jelaskan berulang-ulang, akhirnya mereka bisa memahami dan malah membawa berkah sehingga sampah itu dikelola oleh Bum Desa. Nah, terus kemudian yang kita tawarkan di sini adalah ada beberapa pihak. Iya, jadi ini menarik sekali apa yang Anda jelaskan tadi. Kita juga ingin tahu bahwa desa ini sudah berubah menjadi desa miliarder. Bahkan punya mobil mewah sebagai inventaris desa loh. Nah, ini ceritanya seperti apa, Pak Abdul? Ya, ini kemarin tepatnya tanggal 2 bulan 9 2020 kita mendeklarasikan sebagai desa miliarder ini karena bentuk rasa syukur kami di pemerintahan desa sekaligus harapan untuk dibantu pengawasan oleh masyarakat
Mengingat Sekapuk sekarang desanya uangnya sudah miliaran. Bukan lagi desa yang dulunya predikat yang dicantumkan di indeks desa membangun, desa miskin, desa tertinggal, melainkan sekarang sudah mandiri dan kemudian kita juga bisa membuktikan mengolah sumber daya alam dengan adanya wisata 24 spot foto, kemudian dengan manajemen yang bagus, BUMDesnya, sehingga ada capaian-capaian uang yang miliaran. Dan di sini butuh dikawal oleh masyarakat agar kita tidak ceroboh, sehingga di situ ada deklarasi desa miliarder dengan konsekuensi kita tidak hanya sumber daya alamnya tapi SDM-nya juga kita perhatikan, sehingga ada program beasiswa untuk anak yatim, kemudian ada juga kita persiapkan tunjangan untuk lansia juga bisa kita realisasikan ke depannya. Nah, wisata di sana tidak hanya berkembang secara wisatanya saja, tapi juga ekonomi masyarakat, bahkan juga sampai pemberian beasiswa dan pendidikan. Tentu ini memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, telah berbagi inspirasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.